Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Ahmad Muslim, salah satu guru di SMK Al-Islamiyah sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 angkatan 3 jurusan PAI di LPTK Universitas Islam Negeri Jakarta dengan NIM 42500126643. Pada hari ini, Selasa 14 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Al-Islamiyah pada kelas 9 dengan materi meyakini hari akhir dengan mawas diri dengan model pembelajaran deep learning dan PBL. Saya mengucapkan besar terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Pada siang hari ini, alhamdulillah kita semuanya sehat dan bisa kembali bertemu untuk belajar PABP tentunya. Hari ini, sebelum kita memulai ke pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa dan juga nanti kita cek kesiapan kalian. Oke? Oke? Ketua kelas ada? Ketua kelas, silakan ketua kelas pimpin doa. Setelah doa nanti dilanjutkan dengan membaca surat Al-Kautsar. Oke, sebagai pembiasaan diri kita, mari kita mulai. Silakan ketua dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa'a wal muzakarata wa tazkir wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbati wa sawabi subhanahu ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wal mashraba as-safil hani ya wahhab ya ghani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin.
Oke, alhamdulillah. Tadi kita sudah membiasakan yaitu membaca doa dan juga membaca surat-surat pilihan. Baik, setelah ini untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia sebelum kita mulai ke pembelajaran. Semuanya diharapkan untuk berdiri. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan untuk duduk kembali. Baik anak-anakku semua, ketika Bapak mengucapkan ista'id, biasa kita jawab, oke, ista'id. Oke, sudah siap alat tulisnya, bukunya? Alhamdulillah, sudah siap ya semuanya. Hari ini kita kembali belajar yaitu tentang materi sebelumnya, yaitu tentang beriman kepada hari kiamat dengan mawas diri. Namun hari ini kita akan coba lebih mendalami lagi materi ini. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa mudah-mudahan setelah belajar nanti kita bisa menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan dalil Al-Quran dan hadis. Yang kedua, siswa mampu mengaitkan iman kepada hari akhir dengan sikap mawas diri. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan perilaku reflektif, disiplin dan tanggung jawab melalui kehidupan sehari-hari atau perilaku sehari-hari. Mudah-mudahan hari ini bisa kita capai semuanya. Selanjutnya materi pokoknya yaitu makna iman kepada hari akhir, dalil Al-Quran hadis tentang hari akhir, pengertian mawas diri dalam kehidupan, keterkaitan iman hari akhir terhadap mawas diri, contoh sikap mawas diri, introspeksi, tanggung jawab, disiplin, ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kita sudah belajar arti iman. Apa artinya iman? Percaya, pintar. Artinya iman adalah percaya. Kalau arti iman kepada hari akhir berarti kita percaya bahwa hari akhir akan datang. Betul sekali. Tentunya kalau kita percaya hari akhir akan datang, kita harus menyadari atau mawas diri. Perilaku sehari-hari kita harus hati-hati. Kenapa? Karena nanti akan ada balasannya. Sekecil apapun perbuatan kita yang baik, maka akan ada balasan baik. Sekecil apapun perbuatan kita yang buruk, nanti kelak tentu akan ada balasannya yang buruk. Begitu. Anak-anakku semuanya, di sini Bapak akan menampilkan satu film pendek atau video pendek. Nanti kalian saksikan
apa yang terjadi di masyarakat, baik itu permasalahan di masyarakat maupun tingkah laku yang baik di masyarakat yang kemungkinan nanti kelak akan ada balasannya. Begitu ya. Nanti silahkan disimak sama kalian. Kalian telusuri apa saja masalahnya, kemudian nanti kalian akan diskusikan. Begitu ya untuk solusinya. Oke, silahkan disimak film pendeknya. Oke, baik. Semuanya sudah menyaksikan? Kira-kira apakah ada permasalahan di masyarakat yang bisa kalian temukan? Ada tak? Ada. Permasalahan banyaklah tadi ya. Terus ada nggak perilaku baik yang ditunjukkan oleh salah satu aktor yang ada di film tadi? Ada tidak? Ada. Tentu kalian sudah bisa memahami ya. Kalau begitu, sekarang Bapak ingin membuat kelompok. Nanti kita diskusikan permasalahan apa yang ada di dalam film tadi. Oke. Karena tempat duduknya sudah rapi dan sudah bagus, Bapak langsung bagi sesuai tempat duduk aja ya. Ya, oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Ingetin ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, sebelum kita mulai ke diskusi kelompok, Bapak ada pertanyaan pemantik ya. Ada pertanyaan pemantik, yaitu kira-kira apa akibatnya jika seseorang tidak mengingat hari akhir? Kira-kira bagaimana? Apa? Masuk neraka, boleh. Terus apa lagi? Kira-kira kehidupan di dunianya dia bagaimana? Tidak tenang. Terus apa lagi? Oke, tidak tenang, masuk neraka dia di akhiratnya, atau dia akan cenderung menyepelekan kehidupan di dunia, betul? Hidup di dunia, ibadahnya dia menyepelekan. Dia menyepelekan balasan nanti di akhirat. Terus dia tidak berhati-hati dalam bertindak, betul? Itu adalah sifat tidak mawas diri. Tapi sebaliknya, kalau yang mengerjakan ibadah dengan baik, dia takut akan balasan di hari akhir nanti, tandanya dia sudah mawas diri. Begitu. Jadi kalian nanti diskusikan di dalam kelompok kalian. Yang pertama yaitu orientasi masalah dalam film tadi. Coba kalian nanti cari permasalahan apa saja yang ada di film tadi, tulis di poster ya. Nanti Bapak bagikan posternya. Kemudian identifikasi masalah di dalam kelompok, nanti kalian tuliskan itu. Tuliskan permasalahan apa saja yang ada. Kemudian dampak dari lalai ibadah dan kurang tanggung jawab, kalian tuliskan nanti di sana. Terus kalian gali informasi dari Al-Quran dan hadis ya. Boleh dari buku atau dari gawai kalian. Terus kemudian kalian analisis atau kalian buat bagan nanti. Buat bagan perilaku yang positif dan perilaku dan yang negatif. Kemudian kira-kira apa konsekuensi dari perilaku positif dan negatif yang ada di film tadi. Begitu ya. Jadi yang pertama orientasi masalah. Yang kedua, kalian identifikasi masalahnya apa saja, terus solusinya apa saja, begitu ya. Yang ketiga, kalian cari informasi dalil dari Al-Quran dan hadis ya tentang akan datangnya hari akhir atau hari pembalasan. Terus kemudian kalian buat bagan, begitu ya, bagan perilaku. Yang terakhir, kalian nanti kalau sudah selesai, kalian presentasikan setiap kelompok ke depan, dan boleh kelompok yang lain setelah menyimak nanti mengajukan pertanyaan. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Paham perintahnya? Nanti juga Bapak akan bagikan LKPD ya. Nanti
Bapak bagikan ininya dulu, apa namanya, posternya dulu. Kalian nanti buat poster, buat poster di sini. Berpikir secara kritis, buat ide-ide kreatif kalian, tuangkan di poster tersebut ya. Ini LKPD-nya atau lembar tugasnya yang sesuai dengan ini. Oke, ini di LKPD ini ada indikator. Indikatornya contoh, siswa mengamati nilai penting mawas diri dari dalil hadis. Nanti tuliskan hadisnya, kalian cari di HP atau di buku referensinya ya. Oke. Terus contohnya lagi, terus apa lagi? Siswa menuangkan ide awal dengan berpikir kritis. Silahkan buat draft poster jurnal yang sekreatif mungkin ya. Oke. Kemudian siswa membuat karya mandiri dengan runtut ya, dengan runtut. Contoh dalil dulu boleh, tapi runtut ya. Contoh orientasi masalah, solusi, kemudian dalil, kemudian bagan ya. Di sini bisa dipahami tugasnya? Silahkan kalian diskusikan apa permasalahan dan kira-kira apa solusinya dari film yang tadi kalian saksikan. Silahkan. Oke, ini spidolnya. Ada spidol? Oke, ini siap. Oke. Oke, silakan. Oke. Waktunya kurang lebih 25 menit ya, membuat poster ya. Silakan. Sekreatif mungkin. Kalau sudah selesai penggalian pengetahuan, kalau sudah selesai dalil, silakan ke bagan ya. Selanjutnya silakan kita presentasikan ya. Kelompok yang sudah selesai silakan presentasikan hasil diskusinya dan posternya dibawa ke depan ya. Silakan dari kelompok 4 terlebih dahulu. Silakan kelompok 4 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, 1 orang moderator, kemudian 2 orang pegang poster dan yang lainnya untuk menjelaskan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang ini silakan perhatikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mawas diri. Silakan. Silakan. Apa saja? Dari yang pertama ada orientasi masalah. Bapak Anton tidak menyadari bahwa setiap amal, sekecil apapun, akan mendapat balasan. Silakan perhatikan teman-temannya yang presentasi. Ini menunjukkan lemahnya keyakinan terhadap kehidupan setelah mati. Yang kedua, ada perbedaan sikap antara orang yang beriman dan yang lalai. Dalam mimpi, Allah memperlibatkan balasan bagi keduanya. Sementara Bapak Anton merasakan akibat kelalaiannya. Solusi identifikasi masalah, membiasakan ibadah tepat waktu dan konsisten, menumbuhkan keteladanan dalam keluarga.
Dita. Sekarang aku. Yo, lanjut. Terakhir, silakan presentasi dari kelompok 1. Silakan. Dua orang megang poster, 1 orang yang jadi moderator dan sisanya menjelaskan. Silakan ambil speakernya. Ini pegang. Ini pegang. Oke, speaker ambil. Siapa yang menjadi moderator? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan poster tentang mawas diri pada hari kiamat. Orientasi masalah. Tokoh Bapak Anton lebih sibuk dengan urusan dunia. Menunda sholat dan jarang berzikir. Ini mencerminkan kurangnya kesalahan akan tanggung jawab sebagai seorang muslim. Yang lain perhatikan. Solusi: melatih diri untuk introspeksi. Menghindari sikap sombong. Contohnya, lalai dalam dalam beribadah. 2. Menulis jurnal refleksi. Mengingatkan kematian dan kehidupan setelah mati sebagai cara menumbuhkan kesadaran spiritual. Ada juga dalil dari Quran Surat At-Taubah ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Alaikum bil mu'minina raufur rahim. Negatif. Ayah dan suka berjudi. Ayah Abdal suka meninggal sholat. Ayah Abdal gemar berperilaku sombong. Balasannya masuk neraka, mendapatkan azab dunia. Oke, perilaku positif. Pakai speaker. Apa aja? Positif membantu orang tua, rajin sholat, menjaga kedua orang tua, Mengingatkan orang tua untuk beribadah. Oke, balasannya apa? Mendapatkan pahala, masuk surga, dan membawa kedua orang tua menuju surga. Amin. Ya, silakan ada yang mau bertanya ke kelompok 1? Ya, silakan. Sini speakernya. Oh ya. Nah, silakan. Mengapa Bapak Anton dikatakan lalai dalam beribadah dan apa akibatnya dari kelalaiannya? Oke, silakan jawab. Bapak Anton terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga sering menunda sholat dan jarang berzikir. Akibatnya, dia kurang sadar terhadap tanggung jawab spiritualnya sebagai seorang muslim dan kehilangan ketenangan hatinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Oke. Baik, perhatikan semuanya sini. Sekarang kita setelah mempelajari itu semua, dari perilaku, bagaimana konsekuensinya orang yang mawas diri dan juga konsekuensi perilaku orang yang tidak mawas diri. Oke, sekarang mari kita coba introspeksi terhadap diri kita, perilaku apa yang sudah kita lakukan dalam sehari-hari yang berkaitan dengan materi tadi yang sudah kita bahas. Berilah respon pada pernyataan yang akan nanti Bapak bagikan LKPD-nya dengan cara memberikan centang sesuai lambang emot yang ada di bawah itu. Kalau misalkan selalu kita lakukan berarti baterainya 3, kalau sering 2, kalau jarang 1, kalau tidak pernah berarti yang kosong gitu ya.
Dalam emot tersebut nanti kalian dicentang. Nah, ini LKPD-nya Bapak bagikan. Oke. Nah, silahkan siapkan pulpennya. Nama dan kelasnya jangan lupa ditulis. Oke. Oke, bagikan ke temennya. Oke. Silahkan. Langsung dikerjakan, yang sudah mendapatkan LKPD langsung dikerjakan. Oke. Cukup itu? Kurang satu. Oke. 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 Oke, udah, silakan. Tulis nama, kelas, dan ya, silakan tulis. Oke. Kalau sudah, kumpulkan di perwakilan kelompoknya. Kalau sudah, langsung. Oke. Yo, kalau sudah langsung dikumpulkan. Ya. Ya. Dicontreng aja. Ya. Boleh. Nah, oke, silakan. Sini kumpulkan. Oke, silakan. Makasih. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Silakan kumpulkan ke perwakilan kelompoknya. Oke, perwakilan kelompoknya. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Oke. Oke. Oke, silakan kumpulkan di perwakilan kelompoknya. Yang lain sudah? Oke. Oke. Masih ada yang belum mengumpulkan? Oke, setelah ini kita coba akan simpulkan ya. Kita coba akan simpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya, pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kekurangan mawas diri itu ternyata dapat diatasi dengan apa? Satu, tadi solusi-solusi yang kalian dapatkan itu salah satunya dengan menumbuhkan kesadaran iman kepada hari akhir, tentunya dengan pemahamannya. Terus membiasakan introspeksi diri, ya. Terus memperkuat ibadah dan menghadirkan keteladanan dalam keluarga serta lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Tentu dari pembelajaran ini ada pesan moralnya. Apa itu pesan moralnya? Pesan moralnya adalah jangan pernah menunggu teguran Allah untuk beribadah. Mawas dirilah sejak dini karena hidup ini adalah perjalanan menuju alam akhirat atau hari akhir. Oke, setelah ini kalian silahkan buka HP-nya.
buka HP-nya. Kemudian nanti kalian ada link, kirimkan saya. Ada link assessment untuk menilai sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari. Silahkan dikirimkan linknya. Sudah Bapak kirimkan ke Sapnaya. Silahkan dikirim ke teman-temannya. Oke. Betul. Sudah. Oke, kalau sudah, taruh kembali HP-nya. Taruh kembali HP-nya. Ya, taruh kembali HP-nya. Sekarang ada penguatan dari Bapak. Yang pertama, Bapak harapkan dari materi ini, taruh HP-nya saya, kalau sudah. Oke, dari materi ini Bapak harapkan semuanya kita bisa mawas diri, dan kemudian dari mawas diri itu bisa menjadikan perilaku-perilaku dalam kegiatan sehari-hari kita itu lebih baik, dan juga kita berhati-hati karena setiap perilaku kita baik buruk maupun yang baik itu akan ada balasannya nanti di hari pembalasan ya, atau di yaumil akhir. Oke, setelah ini Bapak juga ingin mengajak kalian agar ada tindak lanjut di rumah. Kalian nanti buat uraian perbuatan baik selama di rumah ya. Apa yang kalian lakukan terhadap orang tua kalian. Oke, ini LKPD-nya Bapak bagikan. Ya, silakan. Oke, nanti dikerjakan di rumah ya. Perilaku apa saja yang kalian lakukan di rumah, tentunya yang baik sesuai dengan mawas diri ya. Oke. Oke, silakan. Oke. Baik. Bentar. Oke, terima kasih semuanya. Setelah kita mempelajari ini, mudah-mudahan kita semua selamat di dunia dan di akhirat. Baik, mungkin cukup sekian dari Bapak. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa minggu depan nanti LKPD-nya dikumpulkan kembali. Bapak akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.